Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Sukan Hakimah dari Prodi AI dengan NIM 221101010053. Baiklah, di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen pendidikan, yakni dengan topik manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana manajemen hubungan sekolah dan masyarakat, yang diantaranya yakni pengertian, kemudian fungsi dan urgensi, kemudian prinsip penerapan, kemudian prosedur penerapan, dan yang terakhir adalah model penerapan. Baiklah, yang pertama yakni pengertian ataupun definisi dari manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Manajemen hubungan sekolah dan masyarakat merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dirancang secara sistematis untuk menciptakan hubungan harmonis antara lembaga pendidikan, yakni sekolah, dan lingkungan masyarakat di sekitarnya. Secara mendasar, konsep ini merujuk pada konsep terencana dan terorganisir dari aktivitas komunikasi dua arah yang bertujuan untuk yang pertama, membina komunikasi efektif. Sekolah memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat tentang program pendidikan, kebijakan, dan perkembangan internalnya. Sebaliknya, masyarakat memberikan masukan, aspirasi, dan kebutuhan yang menjadi pertimbangan dalam perencanaan kegiatan pendidikan. Kemudian yang kedua, mendorong partisipasi aktif. Dengan adanya hubungan yang harmonis, masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga berperan aktif sebagai mitra dalam pelaksanaan berbagai kegiatan. Baiklah, yang kedua, yakni mendorong partisipasi aktif. Dengan adanya hubungan yang harmonis, masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga berperan aktif sebagai mitra dalam pelaksanaan berbagai kegiatan yang mendukung mutu pendidikan. Kemudian selanjutnya, menciptakan sinergi dan dukungan bersama. Masyarakat diharapkan dapat memberikan dukungan yang meliputi bantuan material, sumber daya manusia, serta masukan strategis guna mendukung keberlangsungan program-program sekolah. Dan selanjutnya, dalam rangka manajemen hubungan ini, sekolah dipandang sebagai sistem terbuka yang senantiasa menerima dan mengakomodir masukan dari lingkungan luar. Sekolah tidak hanya menjadi lembaga yang bertugas mendidik, tetapi juga sebagai institusi yang memiliki kewajiban untuk mendengarkan aspirasi masyarakat agar pendidikan yang dihasilkan dapat relevan dan berkualitas. Kemudian yang terakhir yakni masyarakat sebagai mitra strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan. Itu adalah definisi ataupun pengertian dari manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Kemudian kita masuk ke bagian selanjutnya, yakni fungsi dan urgensi. Fungsi dan urgensi dari hubungan sekolah dan masyarakat antara lain, yang pertama, menyelaraskan misi sekolah dan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, menumbuhkan rasa memiliki terhadap sekolah. Yang ketiga, mendukung keberlangsungan program-program pendidikan. Dan yang keempat adalah meningkatkan mutu layanan dan akuntabilitas sekolah. Itu adalah fungsi dan urgensi dari adanya hubungan sekolah dan masyarakat. Kemudian selanjutnya kita masuk ke dalam prinsip-prinsip penerapan dari manajemen hubungan sekolah dan masyarakat, yang terdapat 8 macam. Selanjutnya kita membahas prinsip-prinsip penerapan manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Prinsip merupakan asas yang menjadi landasan dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam manajemen hubungan sekolah dan masyarakat, prinsip-prinsip yang dijalankan harus mencerminkan keterbukaan, keterlibatan aktif, serta sinergi dua arah. Prinsip pertama yakni prinsip keterbukaan dan transparansi. Sekolah harus menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat mengenai program, kegiatan, dan kebijakan yang sedang atau akan dijalankan. Keterbukaan ini mencakup transparansi penggunaan anggaran, pencapaian akademik, dan strategi pengembangan sekolah. Kemudian, prinsip yang kedua yakni prinsip partisipasi aktif. Partisipasi masyarakat tidak terbatas pada dukungan material, tetapi juga melibatkan sumbangan ide, tenaga, dan kebijakan. Yang ketiga, prinsip akuntabilitas. Setiap kebijakan yang diambil oleh sekolah hendaknya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai bentuk komitmen terhadap pelayanan publik yang bermutu. Kemudian, yang kelima, prinsip keberlanjutan. Hubungan antara sekolah ini
dan masyarakat harus dibangun dalam kerangka jangka panjang dan tidak bersifat insidental. Hal ini memerlukan strategi komunikasi yang terstruktur dan sistem evaluasi yang berkelanjutan. Kemudian selanjutnya, prinsip kesetaraan. Sekolah dan masyarakat merupakan mitra sejajar. Masyarakat tidak boleh diposisikan sebagai objek, melainkan subjek aktif dalam seluruh proses pengambilan keputusan. Kemudian selanjutnya, prinsip kultural dan kontekstual. Setiap sekolah berada dalam lingkungan sosial dan budaya yang unik. Oleh karena itu, prinsip hubungan sekolah dan masyarakat harus memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal. Sekolah yang mampu menyesuaikan diri dengan konteks budaya setempat akan lebih mudah membangun ikatan emosional dengan masyarakat. Kemudian selanjutnya adalah prinsip kolaboratif. Kolaborasi adalah kunci sukses dari manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Menurut Fatimah dan Mulyono, prinsip kolaborasi menghendaki adanya kesetaraan dan dalam relasi di mana masyarakat dan sekolah saling mendengarkan, menyampaikan tujuan bersama, dan membagi ide bersama. Kemudian selanjutnya adalah prinsip responsif dan adaptif. Dinamika sosial dan kemajuan teknologi menuntut sekolah untuk selalu responsif dan adaptif. Misalnya selama pandemi COVID-19, sekolah tidak bisa lagi mengandalkan komunikasi tatap muka. Sekolah dituntut untuk fleksibel terhadap perubahan sosial dan teknologi yang ada. Itu adalah prinsip penerapan manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Kemudian selanjutnya kita masuk ke dalam prosedur penerapan. Prosedur penerapan hubungan sekolah dan masyarakat terdapat 4 tahapan, yakni yang pertama perencanaan, kedua pelaksanaan, yang ketiga evaluasi, dan yang keempat pengawasan. Baiklah, yang pertama yakni tahap perencanaan. Perencanaan dimulai dengan pemetaan potensi dan kebutuhan masyarakat. Hal ini dilakukan melalui survei sosial, wawancara dengan tokoh masyarakat, dan diskusi kelompok terfokus. Beberapa kegiatan pada tahap ini dan antara lain yakni identifikasi permasalahan dan kebutuhan lokal, kemudian penyusunan program kerja tahunan bersama masyarakat, kemudian yang terakhir yakni penetapan indikator keberhasilan. Kemudian selanjutnya yakni tahap pelaksanaan. Tahap ini mencakup implementasi program yang telah dirancang, seperti kegiatan gotong royong, peringatan Hari Besar Nasional, penyuluhan orang tua siswa, pelatihan keterampilan berbasis masyarakat, dan pemanfaatan fasilitas sekolah untuk kegiatan umum. Kemudian selanjutnya adalah tahap evaluasi. Evaluasi dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. Evaluasi mencakup penilaian proses dan hasil, baik kuantitatif maupun kualitatif. Evaluasi ini juga mencakup beberapa aspek, yakni tingkat partisipasi masyarakat, efektivitas kegiatan yang dilaksanakan, dan yang terakhir tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sekolah. Kemudian yang terakhir yakni tahap pengawasan. Pengawasan dilakukan secara sistematis oleh pihak sekolah, terutama oleh kepala sekolah dan tim humas, dengan dukungan komite sekolah dan dinas pendidikan. Fungsi pengawasan tidak hanya mencatat keberhasilan, tapi juga mendeteksi permasalahan sejak dini, sehingga solusi bisa dirancang segera mungkin. Seperti contoh, jika partisipasi orang tua mulai menurun, sekolah dapat menyusun pendekatan ulang seperti survei minat atau penyuluhan. Baiklah, itu adalah beberapa prosedur penerapan hubungan sekolah dan masyarakat yang terdapat 4 tahapan. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang model penerapan hubungan sekolah dan masyarakat yang terdapat 6 bagian. Yang pertama, yakni model manajemen berbasis solusi, MBS atau M2PBS. MBS bertujuan untuk mengatasi kekurang standaran dalam pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat yang ditandai dengan minimnya perhatian masyarakat terhadap sekolah. Model ini menekankan 5 tahapan inti, yaitu yang pertama, perencanaan strategis berbasis kebutuhan nyata dan kondisi sosial. Yang kedua, pengorganisasian sumber daya sekolah dan masyarakat. Yang ketiga,
pelaksanaan program berbasis partisipasi publik. Yang keempat, monitoring dan evaluasi terhadap program kolaboratif. Dan yang terakhir yakni tindak lanjut terhadap temuan atau masalah yang timbul. Model ini terbukti mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui program seperti parenting class, keterlibatan dalam perayaan hari besar. Kemudian selanjutnya, yang kedua yakni model hubungan sekolah dan masyarakat berbasis kearifan lokal. Model ini dicontohkan oleh SDN Negeri Serang 21, Banten yang menerapkan pendekatan berbasis lokal, khususnya kegiatan panjang mulut sebagai strategi penguatan kolaboratif masyarakat dan sekolah. Model ini terdiri dari yang pertama, integrasi budaya lokal ke dalam kegiatan sekolah. Yang kedua, keterlibatan komunitas secara aktif mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Yang ketiga, penguatan nilai-nilai budaya dan pendidikan seperti gotong royong, religiusius, toleransi, dan estetika. Dan yang terakhir yakni penanaman identitas lokal kepada peserta didik sejak dini. Selanjutnya adalah model manajemen berbasis sekolah. Model ini memiliki beberapa kompeten utama, yakni yang pertama, desentralisasi pengambilan keputusan kepada pihak sekolah. Yang kedua, keterlibatan komunitas sekolah dan orang tua secara langsung dalam pengambilan kebijaksanaan. Kemudian transparansi dan akuntabilitas publik melalui pelaporan rutin dan keterbukaan informasi. Dan terakhir adalah kemandirian dalam pendanaan dan pengembangan sumber daya. Model ini bertujuan menciptakan sekolah yang responsif terhadap kebutuhan lokal dan memiliki daya inovasi tinggi dalam menjalani hubungan dengan masyarakat. Kemudian selanjutnya adalah model operasional kooperatif. Model ini menitik beratkan pada pengoperasian kegiatan kolaboratif dalam skala harian di sekolah. Bentuk operasional hubungan sekolah dan masyarakat meliputi satu, kerja bakti bersama masyarakat, penyediaan fasilitas sekolah untuk kegiatan masyarakat, kegiatan ekstrakurikuler bersama masyarakat, dan pemanfaatan SDM masyarakat sebagai relawan atau mitra pendidikan. Kemudian selanjutnya adalah model informasi dan edukasi publik. Model ini bertumpu pada pendekatan komunikasi satu arah, di mana sekolah secara aktif menyampaikan informasi tentang kebijakan program dan kegiatan kepada masyarakat. Tujuannya meningkatkan citra sekolah di mata publik, memberikan pemahaman menyeluruh kepada masyarakat tentang visi dan misi sekolah. Kemudian membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Kemudian yang terakhir adalah model partisipatif transformatif. Model ini menekankan pada perubahan sosial sebagai tujuan dari hubungan sekolah dan masyarakat. Sekolah tidak hanya menjadi tempat belajar, tapi agen perubahan masyarakat. Contohnya, perubahan pemberdayaan masyarakat berbasis pendidikan, misalnya literasi keluarga, pelatihan orang tua, kemudian pertumbuhan kesadaran kritis masyarakat melalui forum diskusi dan masyarakat dan musyawarah pendidikan, kemudian kolaborasi lintas sektor dengan tokoh agama, pengusaha, dan komunitas seni. Model ini banyak diterapkan pada sekolah-sekolah penggerak atau inklusif di wilayah urban dan semi-urban. Itu adalah beberapa model-model penerapan dari manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari setiap model. Yang pertama, model MBS berbasis solusi. Kelebihan dari model ini yakni yang pertama, sistematis, fleksibel, dan mudah dimodifikasi. Kemudian kekurangannya membutuhkan SDM pelaksanaan yang mumpuni. Model kedua, kearifan lokal. Kelebihannya meningkatkan mengakar kuat, relevan dengan budaya setempat. Kemudian kekurangannya sulit diterima di daerah multiteknik atau urban. Kemudian model ketiga, model SBM berbasis sekolah. Kelebihannya sesuai regulasi legal formal, dan kekurangannya
kerap bersifat administratif tanpa inovasi. Model selanjutnya yakni model partisipatif. Kelebihan dari model ini yakni pertama, demokratis, membangun rasa memiliki. Dan kekurangannya yakni rentan konflik bila tidak ada fasilitator profesional. Dan selanjutnya model informasi publik. Kelebihan dari model ini yakni mudah dijalankan, cocok awal kolaborasi. Dengan kekurangan cenderung satu arah dan minim umpan balik. Dan model terakhir yakni model transformatif. Kelebihannya menciptakan perubahan sosial. Dengan kekurangan proses lama dan memerlukan dukungan kuat dari luar sekolah. Mungkin cukup itu saja penjelasan dari saya terkait manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.